Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Baik. Udah pada sarapan belum nih? Udah, Bu. Belum? Kenapa belum? Kesiangan, Bu. Kesiangan? Oh, mamanya nggak bikin sarapan ya? Iya, kagak. Oke. Iya, kamu jujur banget ya. Oke, mungkin sekarang cek dulu aja keadaan bangkunya, ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah tolong dibuang, karena kita harus nyaman kalau belajar itu, ya kan? Tidak, Bu. Oh tidak. Tidak ada Oh sampah. tidak ada. Bu. Oke, mungkin langsung aja dipimpin Marley sebagai ketua kelas, pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke. Oke. Kalau gitu ibu bakalan absen dulu ya. Yuk. Yang pertama, Marley Hadir, Bu. hadir. Karen, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Bu. Ade. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir nggak ya? Enggak, Bu. Nggak ada, masuk semua ya. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang kan kita udah masuk ke bab 2, dimana bab 1 sebelumnya Ibu udah jelasin tentang kewirausahaan. Oke, di bab 2 ini Ibu bakalan ngebahas tentang apa itu wirausaha rekayasa lampu kaleng bekas ya. Nah, lampu kaleng bekas ini nanti akan diubah jadi lampu hias. Nah, mungkin Ibu bakalan bercerita sedikit aja ya mengenai lampu hias itu. Nah, kebanyakan kan mungkin kalian nih, mamanya atau kalian sendiri misalkan jajan atau beli minuman yang kaleng, entah itu minuman kaleng susu. Biasanya kaleng susu tuh merek apa ya? Ada Bear Brand ya kan. Terus kalau ibu-ibu belinya kaleng-kaleng kayak misalkan sarden. Terus itu kan kaleng ya. Apalagi yang kaleng ya kira-kira? Chat, Bu. Cet, kaleng susu bebelak juga ada ya. Nah, biasanya itu kan kalau udah dibeli nih ya, kalian tuh biasanya ngebuang atau disimpan? Buang. Dibuangnya tuh biasa aja, dibuang ke tempat sampah atau kemana buangnya? Di tempat buang sampah. Tempat sampah. Terus bisa dibakar nggak kira-kira kalau kaleng itu? Tidak, Bu. Enggak ya. Nah, kaleng itu mirip-mirip sama yang namanya plastik. Dia tuh agak lama untuk didaurnya. Jadi dia tuh harus karatan dulu, kena air dulu, baru dia bisa didaur gitu kan. Tapi tetap namanya kaleng itu kan bahannya nggak terlalu bagus ya. Jadi dia nggak bagus untuk yang namanya kesehatan tanah ya, kesehatan tanah. Jadi kalau pakai kaleng itu, jadi kaleng itu tanah itu tercemar sama bahan-bahan dari kaleng, sama seperti plastik. Apalagi plastik itu lama banget, bisa berpuluh-puluh tahun baru dia bisa didaur ya kan. Nah, kalau kaleng ini bagusnya kalau daripada plastik, dia bisa dipakai terus-terusan. Jadi seperti yang digalangkan sama pemerintah dari dulu, di dunia juga kan ada yang namanya 3R ya. Reuse, recycle, reduce ya. Nah, jadi kita harus menggunakan misalkan produk-produk atau barang-barang yang udah nggak kepake digunakan kembali. Terus produk-produk yang nggak bisa dipakai untuk biasa sehari atau sesuai dengan fungsinya, diubah lagi, di recycle lagi jadi barang yang bisa berguna. Kayak misalkan kalau contohnya, kalau dari plastik itu kan banyak ada yang tas-tas plastik dari emak-emak biasanya sering pakai itu ke pasar tuh ya kan. Iya, Bu. Bawa-bawa tas plastik dari bungkus kopi, terus ada bungkus susu, saset. Nah, kalau kaleng ini bisa diubah juga jadi lampu hias contohnya. Nah, karena lampu hias itu banyak banget kan, nggak terlalu banyak banget fungsinya. Nah, jadi lampu hias ini kebanyakan orang tuh bingung ya kalau untuk belinya. Kalau misalkan tas yang dari plastik itu kan bisa dipakai ibu-ibu sama emak-emak pasar di sayur gitu kan biasanya. Pernah lihat nggak sih tas yang plastik gitu?
Pernah. Pernah ya, ibu kantin juga biasa pernah pakai tuh dulu, ya kan? Oke, Iya, buat Bu. beli es batu. Beli sesuatu ya. Nah kalau kaleng ini kan jadi lampu hias. Sebenarnya sangat-sangat bernilai kalau kaleng menurut ibu. Apalagi kaleng ini bagus banget dijadikan sebagai peluang usaha buat kita semua. Kalian kalau misalkan nih punya adik nggak di rumah? Punya. Punya. Pada nyusu nggak tuh adiknya? Nyusu. Susu biasa kan, susu bubuk gitu ya. Ada kalengnya nggak atau beli yang dus? Beli yang dus. Beli yang dus. Pernah pakai yang kaleng nggak? Enggak ya? Enggak. Mungkin kalau yang kaleng-kaleng di rumah biasanya adanya apa tuh? Kaleng susu kah? Kaleng susu tapi mereknya apa ya? Merek Pokoknya yang sekali minum susu, ya? Iya. Yang kayak Bear Brand gitu ya. Nah, terus ada kaleng-kaleng yang lain, Sarden gitu. Pony Sweat. Oh iya, Pocari Sweat, terus ada lagi yang larutan gitu. Itu bisa banget kalian ubah jadi produk-produk yang bisa dijual dengan harga yang lumayan. Nah, contohnya nih lampu hias. Lampu hias itu kan nanti kita misalkan diubah jadi sebuah lampu hias kaleng tersebut. Nah, dimasukin lah tuh macam lilin ya kan, atau kalian bisa pakai tumbler ya, lampu tumbler atau lampu-lampu lainnya kalian bisa kreasiin. Nah, lampu kaleng hias ini bisa dicat juga, dilukis juga. Dan selain dijadikan lampu hias, kaleng tuh banyak banget fungsinya. Ibu juga pernah waktu itu melihat ada kaleng bekas Pocari Sweat dijadiin kunci motor. Jadi gantungan kunci motor gitu. Jadi dia masukin STNK-nya ke dalam kaleng kunci motor itu. Nah, itu lucu juga sih. Jadi ditutupnya pakai yang biasanya kan kalau minuman sekali itu ada yang pembukanya gitu tuh yang susah dibuka. Nah, ditutup ke situ. Jadi STNK-nya di dalam. Tapi itu bagus sih. Jadi membuat lingkungan itu berkurang polusi sampahnya. Seenggaknya kaleng ini nggak terlalu banyak bertebaran di lingkungan kita gitu kan. Apalagi pas lagi zaman-zamannya corona kayak gini ya kan. Sampah ini katanya ya ibu dengar di berita polusi udara udah mulai berkurang. Sampah juga kayak mulai banyak yang nyusut ya kan, karena memang orang pada beraktivitasnya dalam rumah ya kan, disuruhnya di rumah aja jadi nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi sampah di rumahnya ini biasanya kadang suka enggak didaur ulang gitu kan, biasanya cuma dibuang-buang aja atau dibakar-bakar aja. Kalau sampah dan kaleng dibakar itu kan biasanya dia nimbulin polusi udara ya. Kalau misalkan kayak sampah-sampah kertas atau semacamnya dibakar masih oke lah, atau kan dikubur ke tanah masih oke lah ya kan. Tapi kalau plastik dan kaleng ini kurang bagus untuk dibakar, apalagi kalau misalkan cuma dibuang gitu aja, nggak didaur. Karena kalau kaleng sama plastik, khususnya kaleng sih ya, hujan, terus nanti kalengnya itu masuk air, otomatis nih kaleng nggak bakalan bisa didaur. Terus kalau ada air di dalam, nyamuk pada berternak tuh di situ, jadi jentik-jentik nyamuk. Makanya sekarang kan selain corona, penyakit yang lumayan sangat membahayakan juga, bahkan tingkat kematiannya juga tinggi ya, itu DBD ya kan. Kebanyakan juga DBD itu banyak banget terjadi gitu di Indonesia, apalagi untuk anak-anak yang masih remaja kayak kalian gini gitu. Jadi kaleng itu juga kan sangat-sangat berpengaruh juga untuk mengurangi yang namanya tingkat penyakit sama polusi kayak gitu. Terus lampu kaleng ini banyak banget bisa dikreasiin ya. Kalian bisa kreasiin kayak gambarnya tuh kayak gambar-gambar bintang, gambar Doraemon, atau mungkin di sini ada yang punya gebetan gitu. Nggak ada yang punya? Masa sih? Marley nggak punya? Enggak. Kalau Karen? Enggak punya. Nggak punya? Sedih banget. Sama-sama nggak punya, mungkin pasti ada lah ya, ibu atau orang tua, mama. Bisa buat inisial nama orang tua, misalkan nama mamanya siapa? Helsi pakai H ya kan. Kalau Karen nama mamanya siapa? Oni. Oni berarti O, jadi HO ya kan.
kayak gitu. Atau bisa pakai inisial nama sendiri gitu kan, cintailah diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain ya kan, boleh itu kayak gitu. Nah mungkin ibu udah kasih tahu ya kalian waktu minggu kemarin di bab sebelumnya, ibu suruh kalian untuk bawa yang namanya kaleng bekas yang ada di Rumah. rumah. Oke, sekitar rumah. Ibu mau tahu ini pada bawa nggak sih kalengnya? Bau. Bawa. Udah dicat belum nih kira-kira? Udah. Wah, kembar ya warnanya. Enggak ya? Saya biru tua, dia hitam. Navy, Navy, hitam. Oke. hitam. Terus bawa apa lagi selain kaleng? Lilin. Lilin. Ada lilin terus apa lagi? Palu sama paku. Palunya punya sendiri atau minjem nih kayaknya? Saya bawa korek ini. Bawa korek, Punya ya. sendiri, Bu. Punya sendiri, paku. Nah, kira-kira udah tahu belum nih ibu kenapa nyuruh kalian bawa kaleng, bawa lilin, bawa korek, lampu, palu? Nggak tahu, Bu. Belum, Bu. Belum tahu? Nah, ibu ini mau ngasih sedikit praktek gimana caranya ngebuat yang namanya lampu hias. Jadi kalian bisa berkreasi sendiri. Nanti kita udah ketok-ketok di sini juga nggak apa-apa. Ibu udah izin ya sama kepala sekolah. Kira-kira boleh nggak nih praktek sambil ngetok-ngetok gitu kan? Ternyata boleh gitu. Jadi kita bakalan berkreasi buat lampu hias. Oke, karena udah pada bawa nih kalengnya ya, peralatannya, perkakasnya udah dibawa semua. Ibu bakalan jelasin dulu nih mengenai apa itu lampu hias. Nah, saat ini kan lampu bukan lagi sekedar alat penerangan biasa. Nah, apalagi kalau misalkan orang-orang yang emang suka sama desain interior, sama nilai-nilai jual seni gitu. Mereka bakalan tertarik banget sama yang namanya lampu hias gitu ya. Tapi juga bisa menambah karena lampu hias ini bisa menambah juga untuk nilai artistik ruangan gitu. Lampu dapat memberikan atmosfer yang berbeda pada suatu ruangan, terlebih lagi bila didesain unik dan berkesan, atau yang biasa kita kenal yaitu lampu hias. Lampu hias kini sudah banyak memiliki inovasi dalam desain, seperti warna cahaya, tingkat keterangan, dan bentuk wadah lampu itu sendiri, yang mampu memberikan suatu nuansa berbeda, sehingga ruangan kita bisa terlihat cantik dengan sentuhan cahaya terang ataupun temaram. Lampu hias merupakan jenis lampu yang memiliki bentuk dan desain yang unik serta menarik. Lampu hias pada ruangan, baik ruang tamu, ya kan. Biasanya kalau lampu-lampu hias kayak gini tuh sering banyaknya kayak di ruang tamu, di kamar ya. Terus di mana lagi ya? Kalau misalkan di kamar mandi biasanya ada lampu hias nggak ya? Nggak mungkin, ada. Bu. Nggak mungkin ya. Nah, biasanya ibu juga sering nonton drama Korea ya. Kamu sering nggak nonton drama Oh, Korea? sering, Bu. Drama apa tuh yang sering ditonton? The Word of the Married. Wah, itu bikin darah tinggi ya. Kalau Marahin nonton apa? Banyak, Bu. Banyak ya. Apa tuh salah satunya? Mungkin itu juga ya. Hai Baby Mama. Hai Bayi Hai Mama. Mama. Oh, itu Sedih sedih banget. banget. Nah, ibu juga pernah nonton dulu drama Korea. Itu The Hairs atau apa ya? Ibu lupa deh pokoknya. Iya, itu judulnya. Jadi nggak tahu dah kalau The Hairs atau bukan, tapi di drama Korea itu ibu ngelihat ada lampu hias di salah satu adegan. Ceritanya adegannya itu datang ke spa gitu ya. Biasanya kan kalau orang-orang Korea di dramanya tuh suka spa ya, dipijit-pijit, diurut-urut, dielus-elus ya kan, luluran ya kan. Nah, ibu ngelihat di situ ada yang namanya lampu hiasnya. Nah, lampu hias semacam kaleng kayak gini tuh dibuat gambar-gambarnya yang unik-unik. Nah, dimasukin lilin. Nah, lilinnya ini bukan lilin kayak lilin biasa aja, tapi lilin aromaterapi gitu. Jadi ketika dimasukin lilin terus dia nyala kan, karena kalengnya ini lampu hias, jadi memberikan kesan yang lebih bagus lagi buat Relax. ruangan. Dari aromanya juga relax, betul. Dari segi desainnya juga bikin kita happy ya kan. Nah, itu salah satunya. Nah, lampu hias ini banyak jenisnya ya. Yang pertama itu ada lampu hias gantung. Nah, biasanya kan kalau lampu hias yang ibu bilang di spa itu ditaruh di pinggir-pinggiran ya. Iya, di meja. Ada kasur, ditaruh nih di meja-mejanya samping-sampingnya baru ya kan. Tukang pijatnya ngurut-ngurut betul. Nah, kalau yang pertama ini ada lampu hias yang digantung.
Biasanya kamu kalau yang lampu hias digantung tuh pernah lihat nggak? Kayak ada yang bulat, warna-warninya. Kayak lampion. Iya, sama kayak lampion. Itu salah satu lampu hias yang digantung, ya kan? Nah, lampu hias dengan model gantung ini memiliki kesan yang modern dan artistik. Desain lampu ini akan menggantung pada atap rumah sehingga sinar cahayanya bisa sampai pada setiap sudut ruangan. Selain sesuai untuk ruang tamu, lampu dengan konsep elegan ini bisa juga untuk melengkapi keindahan ruangan keluarga. Nah, oke, selanjutnya yang kedua ada lampu hias etnik. Nah, lampu hias dengan model tradisional memiliki sentuhan ukiran yang bagus. Biasanya dijadikan sebagai alternatif untuk melengkapi ruang tamu yang bergaya klasik kontemporer. Meskipun bentuk dan modelnya sedikit rumit, namun justru dari sinilah keistimewaannya akan muncul. Perlu perawatan yang ekstra hati-hati dalam menjaga keindahan lampu hias ini agar bisa lebih tahan lama dan tetap indah meskipun telah bertahun-tahun digunakan, kayak itu. Nah, kalau lampu hias etnik itu kan biasanya datangnya tuh kayak desain-desainnya dari lokal ya, kayak misalkan desain-desainnya kayak dari Jogja ada kayak awan, megamendung, ya kan? Batik boleh, ya kan? Atau enggak kayak semacam dari Papua kan, wayang-wayangnya, ukirannya itu bisa dibuat di sini. Nanti dibikin polanya sesuai kreasi sendiri. Terus selanjutnya ada lampu hias lampion. Nah, kalau lampion adalah lampu khas masyarakat Cina. Nah, karena modelnya yang sederhana dan menarik, lampu dengan desain lampion turut meramaikan koleksi terbaru lampu hias untuk ruang tamu. Susunan dari lampion bisa dibentuk dengan model yang lebih atraktif, karena nantinya kamu tidak hanya membutuhkan satu lampion saja, tapi mungkin saja bisa mencapai 5 lampion sekaligus untuk membuat suasana ruangan menjadi lebih terang dan memberikan nuansa yang hangat gitu. Biasanya kalian nih pernah nggak sih datang ke kayak kelenteng atau ke wihara gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, biasanya kan ada lampu lampion tuh yang warna merah ya? Iya, Bu. Nah, lampu lampionnya itu biasanya ditaruh tuh banyak kan, berjejer 1, 2, 3, nggak mungkin cuma satu. Nah, itu salah satu lampu hias lampion yang digantung. Nah, terus ada lagi jenis lampu hias yang selanjutnya, yang keempat, yaitu lampu hias pendan. Nah, keunikan dari lampu hias pendan adalah kesan yang simpel namun unik dan menarik. Sumber cahaya yang diperlukan hanya berasal dari satu lampu saja. Keunikannya bisa dibangun dari penempatan beberapa lampu pendan pada ruangan dengan model yang berbeda. Sebab ada banyak sekali varian model maupun warna dari lampu tersebut. Biasanya lampu pendan ini tampilannya tuh dia kayak cuman bulat, kayak kebanyakan tuh ada di kafe-kafe gitu, dan dia juga digantung sama. Nah, terus selanjutnya dalam bab yang ini, itu kan salah satu jenisnya adalah jenis-jenis lampu hias yang tadi Ibu sebutin. Terus kita akan masuk lagi ke dalam yang namanya perencanaan usaha rekayasa lampu hias. Nah, dalam perencanaan rekayasa lampu hias ini kita harus melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama itu tahap awal dalam merekayasa lampu hias yang berbahan kaleng. Ini perlu adanya kegiatan survei pasar dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peluang usaha rekayasa lampu hias tersebut. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang sangat berguna untuk keberlanjutan usaha rekayasa tersebut. Pada tahap awal ini juga perlu dilakukan persiapan bahan baku untuk merekayasa lampu hias berbahan kaleng, serta persiapan peralatan kerja dalam proses produksi. Nah, lalu yang tahap kedua yaitu tahap inti. Itu kan tahap awal kita kayak analisis perencanaannya. Untuk tahap yang kedua ini, pada tahap inti kita mulai untuk merekayasa lampu hias yang berbahan kaleng tersebut. Dalam proses ini pengrajin diperlukan konsentrasi dan ketelitian dalam menyusun atau membuat pola gitu, sehingga akan dihasilkan produk rekayasa yang memiliki daya inovatif serta kualitas lebih baik. Dalam proses pemasaran produk, tim penyusun berupaya bekerja sama dengan lebih banyak mitra usaha.
Hal ini sangat penting sekali dilakukan karena semakin luasnya jangkauan pemasaran produk, maka akan memberi peluang peningkatan penjualan. Dengan demikian, banyak mitra usaha yang bisa bekerjasama dengan pengrajin. Produksi lampu hias ini dapat ditingkatkan lagi karena permintaan dari konsumen yang cukup banyak. Dengan demikian akan mampu meningkatkan perekonomian dalam suatu masyarakat. Nah, dan tahap terakhir, pada tahap akhir dalam rekayasa lampu hias, tim pengrajin melakukan evaluasi mengenai pemasaran produk, kualitas produk yang dihasilkan dalam produksi, serta perbaikan terhadap mutu produk. Gitu. Nah, oke, itu adalah salah satu perencanaan usaha rekayasa lampu hias yang Ibu jelaskan ketika kalian berencana untuk menjadikan kaleng-kaleng bekas ini sebagai peluang usaha kalian untuk mencari uang gitu kan, berhasil dari uang. Itu adalah tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kaleng-kaleng ini gitu. Kalian kan kalian udah bawa nih kaleng-kaleng bekasnya. Nah, Ibu bakalan tampilin video di layar. Nanti kalian nonton videonya. Ibu udah pilihin ada sekitar 2 video ya. Nanti kalian lihat cara membuatnya seperti apa gitu, oke? Iya, Bu. Mengawali episode kali ini, Lisa punya inspirasi membuat lampu dengan memanfaatkan kaleng bekas. Caranya pun cukup mudah. Siapkan kaleng bekas sesuai ukuran yang kamu inginkan. Buat lubang di seluruh bagian kaleng menggunakan paku agar lebih mudah. Dari tampilan menarik dengan memberikan warna baru pada kaleng. Gas dan kering, masukkan lampu hias ke dalam kaleng tersebut. Mudah bukan? So, jangan dulu buang kaleng bekasmu ya. Oke, itu tadi videonya, tayangannya gimana cara ngebuatnya. Gimana? Udah paham belum? Paham, Bu. Paham ya, tapi kalau dia tadi ada kayak misalkan pakai pilok atau segala macam. Nah, Ibu nyaranin kalian untuk ngecat di rumah biar gampang, nggak usah pilok-pilok di sini gitu kan. Nah, di situ juga dia pakai yang namanya lampu tumbler. Itu terserah kalian sih, kalian mau pakai lampu tumbler atau kalian mau pakai lilin biasa, lilin aromaterapi boleh, atau lampu bolham biasa, itu terserah kalian, bisa dikreasikan sendiri. Nah, di sini sekarang Ibu mau kalian praktekin gimana caranya buat namanya lampu hias dari kaleng bekas ini. Terserah kalian mau bikin pola bintang atau misalkan seperti tadi Ibu bilang mau inisial nama orang tua atau inisial nama kamu sendiri, boleh, nanti kalian kreasiin sendiri. Nah, Ibu juga di rumah udah buat nih. Ibu kayak iseng-iseng cara buatnya gampang atau susah nggak sih gitu. Nah, ternyata cara buatnya lumayan gampang sih. Cuman yang agak sulit kayak ngekreasiinnya aja. Ibu ngeliat kalau di internet ada yang gambar Doraemon atau segala macam, kayaknya itu agak rumit ya. Ini terserah kalian mau bikin kayak gini juga boleh ya, atau mau dikreasikan lagi sesuai keinginan kalian boleh. Nah, nih nanti kalau misalkan pakai lampu, Ibu contohin nih ya. Kalau pakai lampu, nanti dia bisa, kalau kalian tidur bisa jadi lampu tidur di rumah. Nih, coba matiin lampunya ya, Aurel. Oke, nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Tuh, jadi lampunya bisa jadi lampu peneman tidur. Tapi ini nggak terlalu jelas ya. Nah, pokoknya kayak gini jadi hasilnya.
apalagi kalau warna-warnanya atau kreasi lampunya ini yang kalian suka banget, pasti kalian happy tuh kayak gitu ya. Ngerti kan maksud ibu? Betul bu. Oke. Nah, ibu mau kalian praktekin dan buat sekarang kayak gimana? Coba. Udah dibuat ya, tadi ada pakunya, palunya. Boleh nanti palunya di ganti-gantian. Coba silakan dibuat. Harus kena tangan ya. Nah, pakainya yang ininya aja. Oh iya. Nah, hati-hati kena tangan. Lucu ya. Boleh kalian gantian sama Karen-nya, coba. Karen yang coba sekarang. Untung udah izin. Oke. Gimana? Sekarang kita mungkin ibu tunggu sampai selesai, nanti kita coba ya. Iya bu. Udah selesai buatnya? Udah bu. Oke, coba ibu mau lihat punya Karen kayak gimana hasilnya. Wow, bagus banget ya, tepuk tangan dong. Iya. Oke, itu dia hasilnya. Nanti kalian bisa untuk coba pakai di rumah pas buat lampu tidur, atau kalian mau nanti perbanyak lagi buatnya gitu kan. Nah, ibu juga ngeliat di Shopee tuh banyak banget kaleng-kaleng bekas, harganya murah-murah, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Kalian bisa banget tuh beli misalkan 10 dulu ya kan, 10 kali 3.000 berarti 30.000, ongkirnya cuma 10.000. Bahkan kalau di Shopee 30.000 bisa dapat ongkir. Nanti kalian beli lampu tumblernya mungkin satunya 10.000, berarti kalian cuma butuh modal 130.000. Nah, 130.000-nya itu adalah modal kalian. Nanti kalian bagi lagi 10, berarti satunya 13.000. Kalian bisa jual harganya 15.000, atau kalian bisa jual harganya 20.000. Nanti kalian bisa kreasiin sendiri sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian bisa bikin custom. Misalkan teman kalian, oh mau dong bikinin inisial si ini atau inisial si itu. Nah, jadi mereka bisa beli ke kalian, kalian bisa terima custom tersebut, kalian buat dan kalian jual. Ini merupakan peluang usaha yang bagus juga. Gimana menurut kalian? Menarik nggak untuk buat lampu hias kayak gini? Menarik banget, Bu. Menarik ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Semoga ilmu yang ibu berikan serta video yang tadi ibu tayangin bisa menginspirasi kalian untuk berani membuka peluang usaha gitu kan. Karena kalau misalkan sekarang ini kalian juga kan masih SMK ya, mungkin belum bisa bekerja, jadi kalian bisa cari peluang-peluang usaha sampingan untuk cari tambahan jajan gitu ya. Kalian bisa buat kalian ini sebagai sarana untuk kalian mencari uang gitu kan. Siapa tahu uang dari mama kurang, uang dari papa kurang ya kan. Kalian bisa manfaatkan untuk jualan kalian ini ke teman-teman kalian kayak gitu. Mungkin sudah sampai di situ aja ya yang ibu jelaskan ke kalian, karena jamnya juga udah habis. Jadi mungkin bisa untuk Malek ketua kelas kita pimpin doa lagi, kita tutup kelas ini dengan berdoa juga. Siap, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, oke. Terima kasih ya anak-anak untuk harinya. Minggu depan kita ketemu lagi dan Ibu bakalan jelasin materi selanjutnya. Oke? Selamat pagi. Pagi.